Pansus LKPJ DPRD Lampung Tengah mengundang Satpol PP dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung untuk membahas evaluasi kinerja dan capaian OPD. Pembahasan merujuk laporan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2023 yang disampaikan Bupati Musa Ahmad. Pembahasan menyangkut penyusunan dan pelaksanaan kebijakan selama kurun waktu setahun terakhir. Ada sejumlah pembahasan terkait target capaian kerja dan penggunaan anggaran Satker terkait. Rapat pembahasan hasil kinerja dan evaluasi capaian Dinas PMK dan Satpol PP Lampung Tengah. Satu orang 1 juta, sejumlah 434 orang dikalikan 12. Nah, kenapa ini tidak terpakai? Itu tadi yang sudah disebutkan Pak Kasat, barangkali ada beberapa yang beliau lupa. 6 miliar sekian itu, 6 miliar 448. Pansus memberi catatan menyangkut program maupun kebijakan seputar kewenangan dinas. Pihak dinas diminta memahami tupoksi agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi termasuk administrasi maupun pengelolaan keuangan. Secara garis besar, hearing menindaklanjuti realisasi penggunaan anggaran di masing-masing OPD. Hearing merupakan salah satu tugas pokok DPRD di bidang pengawasan termasuk terkait kinerja dan penggunaan anggaran. PTHL, PTHL kita ada berapa tadi Pak Kasat? 434. Nah, sebelum penggabungan sama pemadam kebakaran Satpol PP ada berapa? Apalagi pada saat kemarin musim kemarau, satu hari itu bisa 5-6 kali kejadian di jalan tol segala macam. Pokoknya bersih bagus, kita sesuai dengan semboyan pantang pulang sebelum padat. Itu kira-kira moto dari kami aktual. Bantuan dari pemerintah pusat satu buah mesin. Saya memilih inovasi, mengambil mobil yang sudah puluhan tahun di hutan NPU sana, itu kita tarik, kita perbaiki lagi untuk bisa, itu kita letakkan di Kalimanjaro, yang satu kita letakkan di Sriwangi. Dan standby sekarang mobil damkar itu perlu Bapak ketahui juga di kabupaten itu ada 2, walaupun satu ya itu. Satu itu timbanya bisa starter nggak? Apa dorongan? Nanti keburu aja baru nyala. Pak, tapi punya jelasin. Pansus LKPJ meminta masing-masing OPD transparan dalam peruntukan anggaran untuk menghindari ketidaksesuaian antara data dengan realisasi. DPRD meminta seluruh ASN dan tenaga sukarela memiliki kompetensi sesuai bidang masing-masing. Kompetensi diharapkan dapat membuat kualitas pengerjaan sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab dalam kontribusi mewujudkan kemajuan pembangunan di Lampung Tengah. Memaparkan terkait masalah program dan kegiatan kerja tahun anggaran 2023, ada beberapa catatan yang kami catat di sini. Ini akan menjadi pertimbangan kami dalam rekomendasi agar nanti ke depan dalam hal penyusunan anggaran maupun penyusunan program dan pelaksanaannya baik di tahun berjalan maupun tahun yang akan datang lebih efektif dan lebih efisien lagi. Jadi kami ucapkan terima kasih karena masih banyak rekan-rekan juga dari Pol PP, Satpol yang sudah menunggu. Saya tutup. Bila lebih hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPRD mengingatkan terkait pembatasan kewenangan daerah, provinsi maupun pusat. Hal itu bertujuan untuk menentukan arah pembangunan melalui program masing-masing OPD agar sesuai dengan ketentuan. Satpol PP diminta menyusun rencana pelatihan dasar maupun lanjutan dalam menjalankan tugas pengamanan maupun penertiban pelanggaran perda. Perencanaan alokasi sumber daya dinilai menjadi salah satu faktor keberhasilan tugas Satpol PP. Petugas diminta lebih intens dalam pengendalian situasi keamanan lewat kegiatan patroli yang terjadwal. Pembahasan dengan Dinas PMK fokus pada realisasi anggaran dana desa yang berada di bawah pengawasan dinas terkait. APBD kita
kita bisa menyebut tahun 2024 itu 2,7 triliun. Ini uangnya nggak ada. Uangnya nggak ada. Tapi kita berani pecah untuk belanja ini, belanja itu, belanja ini, belanja itu. Kenapa kok kita berani pecah untuk belanja ini, belanja itu? Karena kita melihat 3 tahun belakang ini, Pak. APBD 2024 kita melihat APBD, pendapatan APBD tahun 2019, 21, 22, 23. Nah, kan seperti ini. Nah, rata-ratanya sekian. Gitu loh. Kalau ini inflasi hampir 25%. Jadi begini, Pak. Secara umum, serapan anggaran Dinas PMK terbilang tinggi, di angka 90% lebih. Namun, Pansus DPRD Lampung Tengah memberi catatan terkait pembinaan dan pengawasan penggunaan ADD mesti ditingkatkan. Langkah itu diharapkan dapat mengoptimalkan pembangunan yang ada di lebih dari 300 kampung yang tersebar di 28 kecamatan di Lampung Tengah. Hal itu bertujuan menghindari konsekuensi hukum yang terjadi di kemudian hari. Selain itu, seluruh program kebijakan maupun pembangunan harus dijalankan sesuai prosedur. Ini yang masih kaitan dipakai dengan gaji saja. Kalau yang kan gitu. Halo. Iya, saya dengarkan. Saya melihat. Itu kenapa kok bisa penganggarannya lebih 452 ini? Itu sudah terjawab tadi karena apa? Tunjangan tambahan penghasilan. Itu tidak terrealisasi. Enggak marah itu PNS dan kasih. Dia sesuai dengan absensi. Sesuai dengan absensi. Kalau tahun kemarin berapa, Pak? Pegawainya sama, tahun 2020. Tadi rekomendasi pengadaan ngomong pengelolaan keuangan daerah Lampung Tengah ini kurang maksimal lagi. Mohon dievaluasi kepala-kepala PD atau dimutasi kecuali PMK. Kan gitu rekomendasinya. Nah, yang 2.700.000 ini ada di rekening berbeda. Ada rekening sendiri. Tapi di jurnal keuangan memang modelnya seperti itu, ada aplikasi. Rekeningnya berapa, makanya itu saya tanya tadi rekeningnya. Ditambah penjaga malam 1 jadi 9. Betul. Kali 1 juta. Kali 12. Berapa? 108. Yang anggaran ibu berapa? Nah, yang 2.700.000 itu apa? Kan nggak rinci di sini. BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan. Itu ya gabung jadi satu aja, susah orang bacanya. Nanti saat tukang sampah Macenteng ngomong BPJS Kesehatan, woi lu nggak ada ini loh nih, nggak ada BPJS untuk lorang gitu nanti. Jadi di APBD ini makanya ada ya 1 miliar 700.800.770 perak,3 rupiah itu kan ditulis. Masa itu 2.700.000 nggak tertulis di sini? Bersiap 8, penjaga malam 1, operator 6, supir 1. Supir 1, kebersihan 8, centeng 1, supir 1, operator 6. operator 6.
bulan 12 di perubahan, sudah perubahan. Maksudnya di perubahan. Perubahan. Lalu yang selanjutnya sama dengan gaji, ya. Yang terkait, nah dirijen ini Pak, yang terkait dengan sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN dirijen ini di nomor rekening berapa sampai berapa? Bantuan operasional untuk PKK, tim penggerak PKK. Nah, ketika itu sudah siap dicairkan, ternyata juknisnya tidak diperkenankan bantuan-bantuan itu. Mereka inginnya adalah bantuan ini langsung kepada tim penggerak PKK, bukan berupa kegiatan-kegiatan pembinaan dan pelatihan. Sehingga telah mendapatkan dana insentif daerah terkait keberhasilan stunting 300 juta. Kegiatan untuk kegiatan PKK. Ini jujur bukan hanya dinas PRK saja, beberapa OPD juga tidak terserap. Karena yang pertama, saya tidak hafal, tapi yang jelas ketika itu tim stunting kita ada pendidikan, ada kesehatan, ada pemberdayaan perempuan, ada kominfo termasuk PMK. Jadi ketika itu kami mendapatkan anggaran 600 juta DID, 300 juta untuk kegiatan posyandu, 300 juta untuk kegiatan PKK. Nah, ketika dalam perencanaan ini ada kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan, lembaga kemasyarakatan bla bla bla, pakai anggaran 300, tapi nggak dipakai, kenapa? Nggak ada duitnya apa? Baik, saya sampaikan. Tugas kalian ya untuk menjaga peraturan perundangan. Nanti kita ketemu Prof. ya. Lanjut. Iya. SKU gue kuat, ya wajar-wajar saja ketika takut. Tetapi ini menjadi tugas kita, artinya kita ada perbu, ada peraturan di atas yang mengatur. Ada banyak beberapa Pak yang sudah dulu diberhentikan. Sepakat dengan saya, ya. dalam hal ini banyak sekali pelanggaran. Memenuhi syarat. Akan tetapi, ya Pak Kadek, saya pikir ini pertanyaan ini memang tujuan kita bersama ya Pak Kadek ya. Saya pikir juga rasa takut wajar ketika sama mungkin untuk seorang aparatur. Persetujuan pemberhentian perangkat kampung harus ada rekomendasi camat. Rekomendasi camat ini ketika ini bisa dimunculkan atau diterbitkan ketika itu maksudnya apa? Dia sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kepala kampung tidak bisa memberhentikan aparatur kampung bahkan sampai kepala dusun selagi mereka masih memenuhi syarat. Mereka dapat diberhentikan itu yang pertama meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak memenuhi syarat, ya kan? Ini sebetulnya dikuatkan oleh pemerintah supaya ya, struktur pemerintahan kampung ini supaya berjalan. Nah, di sini kenapa kok masih aparatur kampung takut sama kepala kampung, takut diberhentikan? Misalnya salah satu contoh bendahara, mereka itu nggak pernah yang namanya pegang uang diambil karena takut dipecat. Nah, disinilah yang dibutuhkan pembinaan yang sangat kuat, khususnya ini untuk kedudukan kamu yang bisa memberhentikan kamu hanya 3 hal atau 4 hal, seperti itu. Jangan takut, kan seperti itu. Mau sampai. Makasih Pak. Terkait sudah setiap saat kita ingatkan bahwa bendahara hanya boleh memegang uang tunai itu sebesar 10 juta rupiah berdasarkan peraturan Bupati Lampung Tengah. Nah, akan tetapi ada beberapa kenyataan yang kita temukan memang benar yang mengatakan bahwa ketika uang cair bendahara langsung dengan kepala kampung ngambil kembang dibawa sama kepala kampung. Itu sudah sering kali kita sampaikan bahwa itu tidak dibenarkan. Jadi begini Pak, pembinaan itu di struktur. Iya, kepala kampung itu Pak, dia adalah koordinator pengelola keuangan kampung. Dia penanggung jawab kuasa penyelenggara pemerintah kampung. Itu adalah kepala kampung. Di bawahnya ada pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan itu sesuai dengan bidang. Ada bidang pemerintahan itu adalah kasih pemerintahan, ada kaur pembangunan, ada kaur kesra. Itu. Jadi dia adalah
Jadi setiap tahun produk hukum selalu kita keluarkan terkait dengan tata cara penyaluran dana desa maupun penetapan program prioritas yang harus dilaksanakan oleh kamu agar tidak terlepas daripada Permen Desa. Karena setiap tahun selain peraturan Menteri Keuangan ada peraturan Menteri Desa yang mengatur tentang penetapan program prioritas yang ada di kampung. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya melalui rapat koordinasi, himbauan-himbauan, monitoring dan evaluasi yang kami lakukan, tentunya kami sampaikan bahwa kita yang pertama karena tata kelola keuangan kita sudah memakai sistem sudah online, kami bisa memantau itu dari kantor, tetapi tinggal bagaimana peran pengawasan juga kami minta bantuan terhadap inspektor maupun pihak kecamatan untuk memantau itu. Yang jelas begini Pak, terkait peran yang sudah kita lakukan agar pemerintah kampung tidak salah atau banyak. Yang jelas itu belum semua aparatur kampung, karena sekarang ini kita Siskudesnya sudah online, tata kelola keuangannya belum semua sama pemahaman terhadap hal itu. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang pemahaman mereka terhadap tata kelola keuangan. Tapi memang tugas ini bukan tugas kami semata, bersama dengan APIP juga terus melakukan pendampingan untuk memberikan pelatihan ataupun pembinaan terhadap tata kelola keuangan kampung. Terus peran PMK dalam penggunaan dana alokasi desa itu seperti apa? Sudah berapa tahun? Sudah hampir 3 tahun. Iya. 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 Yang jelas peran dan fungsi kami adalah sebagai lembaga membantu Bupati di dalam melakukan fasilitasi terhadap pembinaan tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, pembinaan dan pemberdayaan terhadap kampung. Itu kan banyak masalah-masalah kampung. Iya. Yang pertama, ini jujur Pak berbicara di depan Pansus, kami setiap tahun tuh 322 miliar dana desa masuk, kami hanya dibekali dengan anggaran di bawah 200 juta terkait untuk pembinaan terhadap tata kelola keuangan kampung ini. Tahun 2000 aditi saya DD ya Pak ya? DD Pak. Kali 192 juta. Berapa gaji satu bulannya kita? 1 juta. Berarti kita butuh dana 16 juta ya per bulan kali 12. Berapa Bu Puri? 16 juta kali 12.
11.280.000. Itu Pak. Itu aja di kopi aja. Iya, siap. Iya, Biasanya banyak kok bawa fotokopi. Biasanya lebih dari 14. Belanja tunjangan khusus PNS 180.056. Yang besar adalah tambahan penghasilan berdasarkan yang pertama belanja gaji pokok PNS 13.752.445. Belanja tunjangan keluarga PNS 1.434.950. Ada yang pindah? Hah? Tadi Pindah 2. dari 29 ini? Iya. Pindah 2 berarti 27. 27 tersisa. Sekarang? Iya. Per sekarang? Iya. Per 2024? Iya, 2 itu per 2024 awal mereka pindah, jadi sisa 27, tapi kami dapat 2 lagi ada yang mengajukan pindah ke dinas PMK. Enggak, kami kan cerita terkait masalah anggaran 2023 nih. Dan per 1 Januari 2023 yang kami pertanyakan untuk anggaran 2023 berapa jumlah ASN kita? ASN kita ada PNS sama P3K. Kita kan nggak ada P3K, makanya ada PNS 29. Dari 29 ini kan memakan anggaran 3.544.750 sekian. Realisasi 3.092.260 sekian. Ya, jadi izin Pak Ketua, tahun 2023 PNS 29, jadi yang tidak terrealisasi adalah TPP karena memang tunjangan bukan gajinya. Kalau gajinya semua terbayarkan, hanya TPP yang memang tidak terrealisasi 100%. Ini kan ada 452 kan, yang tidak terserap 452, 489. Coba rinci, tolong rinciin terkait masalah selain masalah gaji pokok dan tunjangan. Nah, pos apa aja sih dari 3.092 ini? Berarti 45 ya. Iya. Jadi PNS-nya 2, berarti 2. Iya. Masih sisa dong. Dari Ini tadi ASN 35. Maaf Pak, saya salah menyebutkan. Timur. ada berapa ya kita dari 35? Yang 35 tadi apa? Total tadi keseluruhan katanya Jangan, yang saya tanyakan tadi. PNS 29, BTHR 16. 29 29 ya. PNS, ya. P3K Kita tidak ada P3K, belum ada. PNS kita berapa? Saya lebih ke kegiatan terkait masalah penyediaan gaji dan tunjangan ASN daerah kabupaten kota. Kita kan ada anggaran 5.301.557 sekian, 112 rupiah atau mencapai 86%. Ada uangnya, 1 miliar. Oh, dikasih daerah, pikir disimpan. Dinas PMK ya, kayak kita untuk anggaran relatif bagus lah capaiannya ya, di atas 90% ya secara global. Akan tetapi di sini kita tekankan fungsi tugas PMK terhadap kampung kita. Nah, di sini ini kita tekankan lagi permasalahan keuangan di kampung, khususnya yang berkaitan dengan ADD atau ADK. Nah, karena ini anggaran yang tidak kecil, kami menginginkan
pembinaan itu ditingkatkan, pembinaan dan pengawasan. Kenapa? Karena di sini mungkin pembinaan dan pengawasan yang kurang. Mereka tadi mengatakan untuk 300 sekian kampung hanya diberi anggaran 200 juta. Ini tentunya tidak maksimal tuh pembinaan. Nah di sini ya, dalam pelaksanaan anggaran ADD tersebut, alokasi dana desa atau alokasi dana kampung, ini kan tentunya saya melihat ada masalah. Kenapa saya katakan demikian? Karena hubungan kepala kampung, walaupun tidak semua, ini kebanyakan ini kurang harmonis dengan yang namanya LSM, wartawan, kan seperti itu. Nah sebetulnya untuk saya pribadi, dengan adanya wartawan dan LSM ini saya sangat bersyukur. Karena apa? 50 anggota dewan tidak bisa mengawasi secara langsung 310 kampung tersebut. Nah disinilah fungsi wartawan LSM ini turut serta, tanpa kita minta, tanpa mereka dapat honor, mereka sudah melaksanakan pengawasan. Nah di sini kenapa sih kok kesannya ini kepala kampung ini kok enggan bertemu wartawan LSM, bahkan ada yang mengatakan takut dan lain sebagainya. Di sini kan tentunya ada sesuatu yang tidak baik, ada sesuatu yang mereka tutupi. Kalau kita bicara masalah keuangan, anggaran, apakah di sini ininya? Nah ini pentingnya PMK memberikan pembinaan supaya dalam pelaksanaan atau realisasi penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan peraturan perundangan. Itu misalnya kepala kampung kewenangannya apa di ADD tersebut, bendahara apa, terus kaur-kaur itu apa. Nah, fungsikan itu semua dan ini aman karena mereka nantinya mempunyai tanggung jawab bersama di bidang ADD ini. Jangan tanggung jawab di bidang ADD ini penggunaan anggaran hanya kepala kampung yang merasa bertanggung jawab. Karena di sini saya lihat sekretaris kampung, bendahara, kaur-kaur, ini nyaman-nyaman aja sama wartawan sama LSM. Artinya mereka tidak ada beban. Nah ini tentunya ada yang salah dalam pengelolaan keuangan kampung ini, khususnya pengelolaan ADD. Gitu. Salah dalam arti saya tidak mengatakan itu dikorupsi atau apa. Jadi tidak sesuai dengan kewenangan. Kepala kampung ini kewenangannya apa, bendahara apa, sekretaris apa, kaur pembangunan apa, kembalikan kewenangannya. Karena setahu saya kepala kampung itu hanya selaku koordinator, begitu.